Ibu, assalamualaikum. Salam, ya Bu, monggo. Iya, Silakan duduk. iya Bu. Oh ya, maaf saya tutup dulu ya. Ya Bu. Ya Bu, perkenalkan nama saya Desti, saya yang bertugas saat ini. Ini dengan Ibu Marina. Oh ya, Bu Mirna ya. Iya. Ibu yang melahirkan kemarin ya Bu? Iya, iya Bu. Ini nanti sudah boleh pulang ya Bu ya. Alhamdulillah, iya Bu. Ini anak pertama Bu. Kira-kira Ibu sudah bisa belum perawatan sehari-harinya besok? Tahu ya Bu, mungkin masih bingung Oh takut ya. gendong bayi lepas Oh, buka. ya. Oh ya. Adiknya sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Ini sobat saya beritahu nanti perawatannya yang di rumah ya. Oh, Untuk yang hak-haknya bayi yang dari kemarin habis lahiran itu pertama kali kan sudah di IMD ya Bu ya, yang sudah ditempelkan di sini itu sudah ya. Sudah Bu. Terus sudah diberikan imunisasinya sudah Imunisasi. kemarin kayaknya ya, sudah dikasih salep mata juga, sudah disuntik vitamin K juga kemarin ya. Ini tinggal 2 kali. perawatannya saja nggih. Iya. Untuk meneruskan kemarin sudah dimulai dengan IMD, tinggal yang selanjutnya Ibu susui setiap saat nggih ibunya. Iya, Asinya sudah keluar tuh? Oh ya. Nanti disusui setiap kali dia nangis. Tapi kalau misalnya nggak nangis, maksimal 3 jam harus dibangunkan untuk disusui. Iya. Karena sudah dikasih tahu cara menyusuinya ya. Sudah Bu. Ya. Nanti selama 6 bulan ke depan ASI saja ya Bu ya, ASI eksklusif gitu nggih. Terus untuk sebaiknya bayi itu selalu dijaga kehangatannya karena bayi itu masih belum punya apa ya Bu untuk menjaga biar dia hangat. Misalnya dia tuh sudah gampang banget terpengaruh sama lingkungan. Kalau misalnya dingin dia akan gampang banget kedinginan seperti itu. Jadi dijaga jangan sampai kedinginan. Contohnya apa Bu? Di gedung gitu ya, tapi nggak harus. Gedong itu fungsinya untuk menghangatkan saja, jadi nggak usah terlalu kencang gitu. Yang penting hangat gitu ya Bu ya, di gedong. Terus dikasih sarung tangan, sarung kaki kayak gitu. Dikasih topi, jangan lupa kemanapun harus dikasih topi ya Bu ya. Belum dikasih topi. Iya, itu lupa. Terus misalnya di ruangan, kalau AC sebaiknya dikecilkan Bu. Kalau kipas angin jangan sampai langsung, jangan ditetap misalnya nggih suhunya panas banget, misalnya badan bayi. Misalnya harus kipas anginan, ibunya kalau nggak pakai kipas angin itu ditetap ke tembok aja. Nanti tidak kedinginan. Atau misalnya kamarnya ada jendela, ini adik jangan ditidurkan dekat jendela. Nanti itu juga anginnya itu bikin nanti bisa kedinginan bayinya gitu nggih. Jadi yang kedua menjaga agar tetap hangat itu tadi gitu nggih. Terus untuk perawatan tali pusatnya sudah bisa Bu? Belum Bu. Oh ya. Nanti sebelum itu mengganti, kan itu masih belum lepas ya Bu ya, paling tidak sampai seminggu ke depan. Nah itu tetap harus diganti kasanya, itu di situ ada kasanya itu Bu. Diganti sebelum ganti perbannya itu nanti penjenengan cuci tangan dulu ya. Terus nanti nggak usah takut Bu, itu cuma ditempelkan saja. Ya nanti ya lama diambil dulu ya Bu ya. yang lama diambil dulu. Biasanya kan pas mandikan itu udah lepas Bu. Nanti terus dikeringkan. Terus ini nanti dipasang, ditutupkan aja Bu. Intinya cuma biar nggak kotor aja. Dan menjaga tetap kering. Ditutup itu langsung. Iya, ditutup terus agak di apa ya Bu, agak ditali dikit gitu, biar nggak gampang lepas. Ya. Jangan dikasih gurita yang kencang ya Bu ya, kasihan. Langsung pakai popok aja. Itu ya Bu ya. Terus sebaiknya Ibu di rumah kalau punya bayi itu Apa itu? termometer. Ini untuk mengukur suhu. Ya. Ya. Caranya kalau termometer dikasih kan gampang Bu. Harganya juga nggak terlalu mahal. Sebaiknya punya ya Bu ya. Iya. Itu nanti kita dipasang beli. Terus ini dipasang di ketiaknya.
itu nanti akan bunyi kalau sudah selesai. Oh iya. Suhunya yang normal itu antara 36,5 sampai 37,5. Ya, 37,5. Ya, kalau di atas 37,5 berarti dia panas. Bu. Ya. Bisa kemungkinan dehidrasi, kurang minum, jadi harus diekstra minum. Tapi kalau sudah 38 ke atas, ya berarti harus Periksa. iya. Ya. Terus nanti juga diperhatikan nafasnya, Bu. Dia kelihatan ngos-ngosan nggak gitu apa enggak gitu. Nafasnya cepat Kak dulu. Cepat, terus kelihatan gerakannya di dada itu loh Bu, dadanya gerak. Itu kalau cepat tuh berarti dia sesak nafas. Itu juga tanda bahaya ya Bu ya. Harus segera diperiksakan. Atau warna kulitnya kuning. Bayi Kak kan biasanya kuning Bu, tapi kalau kuningnya nggak terlalu nggak apa-apa. Kalau cuma bagian dada misalnya sedikit itu nggak apa-apa. Tapi kalau seluruh tubuh kok warnanya kuning itu harus segera dipisahkan juga. Atau biru pucat. Biru. Kemungkinan kedinginan tadi Bu. Ini merah-merah. Ya, harusnya merah kayak gitu kayak adik kayak gitu. Biru sama kuning. Kuning ya, birunya biru pucat kayak pucat kayak gitu loh Bu. Itu berarti tanda bahaya nggih. Atau yang tali pusatnya tadi misalnya belum kering-kering, sekitarnya itu merah, terus ada bau busuk, lah itu juga kemungkinan infeksi Bu. Tapi kalau misalnya dirawat dengan baik, terus tetap kering, insya Allah nggak sampai seperti itu. Ya, atau keluar cairan darah. Itu mungkin di itu tali pusatnya itu, itu kan di tali. Cuman talinya kadang ada yang nggak kurang kencang, nggak itu mungkin ada darah. Itu juga harus segera diperiksakan. Itu ya Bu ya. Terus misalnya itu tadi terjadi, Ibu harus cepat-cepat diperiksakan, dibawa ke bidan lagi. Itu ya biru, terus ada tali pusatnya tadi. Terus suhunya tadi Bu, ya kalau di atas 37,5. Oh iya. Panas Iya, berarti panas. Itu nanti juga segera diperiksakan. Itu ya Bu ya. Ada yang tanyakan Bu? Saya kira Sudah paham ya. Ya, selamat ya Ibu, sudah sehat semua. Semoga adik selalu sehat ya Adik ya. Tenang ya Bu ya. Bu, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup Bu. Oke. Terima kasih Bu, ini langsung pulang ya Bu Ya. Waalaikumsalam.